Bapak dan Ibu, menukil dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram sebagaimana disyarah atau dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, riwayat Imam Al-Bazzaz, Bismillahirrahmanirrahim, Nabi SAW bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Kita ulang, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Hadis ini kita jadikan bahasan kita sebagai sela atau seling di antara bahasan kita tentang iman. Sebelum kita membahas hadis ini, kita ulang secara sekilas bahasan kita terdahulu tentang iman dengan malaikat yang kita selesaikan secara ringkas dalam 2 pertemuan. Pertemuan terakhir lalu kita menjelaskan bahwasanya pendapat yang lebih hati-hati terkait malaikat adalah bahwasanya kita meyakini dan mengimani, membenarkan bahwasanya seluruh malaikat adalah maksum, seluruh malaikat terjaga dari melakukan dosa. Terutama yang disepakati adalah para malaikat yang ditugaskan menjadi rasul Allah, utusan Allah, mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul dari jenis manusia. Mengingat ayat Quran bahwasanya tidak memberikan pengecualian, berarti sifat malaikat secara keseluruhan adalah taat. Mereka tidak pernah berbuat maksiat terkait yang disuruh dan pasti melakukan apa yang akan disuruh. Sebagaimana dalam penggalan firman Allah kita dapati, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kita mengokohkan kembali tidak ada malaikat yang berdosa. Termasuk juga ulama sudah merinci terkait Harut dan Marut, 2 malaikat yang diutus ke Babilonia, bukan melakukan dosa tetapi adalah sebagai ujian bagi umat manusia di sana kala itu. Ini mungkin sekedar kita mengulang ringkasan pertemuan terdahulu. Bapak dan Ibu, hadis yang tadi kita baca, riwayat Imam Al-Bazzar tersebut, sebagian ulama mendhaifkannya, tetapi Imam Sun'ani mendiamkan hadis ini, maka beliau memandang hadis ini layak sebagai rujukan amal. Dan memang secara makna asal hadis ini mengandung kebenaran. Terjemahannya lebih kurang, tuba, kebaikan bagi orang yang menyibukkannya aib dirinya sendiri dari sempat mengurusi aib-aib orang lain. Kita ulang terjemahannya, kebaikan atau tuba bagi orang yang menyibukkannya aib dirinya sendiri dari sempat membahas aib-aib orang lain. Pertama, Imam Sun'ani menjelaskan kata tuba mengandung 2 makna. Pertama, dia dari masdar kata tib yang berarti kebaikan. Yang kedua adalah tuba adalah jenis pohon di sorga yang sangat besar sehingga dikelilingi oleh ar-rakib, pengendara kuda, mi'ata sanah la yaqta'uha, yasirur rakib mi'ata sanah la yaqta'uha. Pohon tuba yang besar itu, pohon kebaikan yang besar itu dicoba oleh seorang penunggang kuda untuk mengelilinginya dengan berkuda selama 100 tahun tidak putus. Ini adalah sebuah luar biasaan. Maka pohon ini, pohon kebaikan ini diberikan oleh Allah kepada orang yang disibukkan mengurusi aib dirinya sendiri sampai dia tidak sempat mengurusi aib-aib orang lain. Apa maknanya? Kalau dia menerima pohon yang lingkar naungannya selama 100 tahun, ini kita pakai logika, mungkin pohonnya sebesar masjid ini, kemudian naungannya sangat besar, sehingga lingkar naungan dari pohon tersebut 100 tahun orang berkuda berusaha mengelilingi lingkar itu tidak putus. Berarti mungkin lingkarnya itu 105 tahun, 110 tahun, 150 tahun baru putus. Saking besarnya pohon tersebut, saking rindangnya pohon tersebut. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang sibuk mengurus aib dirinya sendiri sampai tidak sempat mengurusi aib orang lain. Maka makna hakikinya adalah kalau dia diberi pohon sebesar itu, tidak ada guna bagi dia pohon itu kalau dia tidak masuk surga. Berarti kalau pohon itu diberikan ke dia, maka berarti dia min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga, karena tidak mungkin penduduk surga punya milik di surga lantas tidak menikmatinya. Karena memang di pemahaman duniawi kita saja orang disebut pemilik ketika dia
bisa merasakan manfaat dari miliknya sendiri. Maka mustahil secara pemahaman bahasa orang punya pohon tuba, pohon kebaikan di surga yang sebesar itu lantas dia kekal di neraka, itu mustahil. Apalagi kalau kita runut kembali secara bahasa Bapak dan Ibu jamaah semua, orang ini kalau dia sibuk mengurusi aib dirinya, kata Imam Sun'ani, sibuknya ini pertama karena dia punya banyak aib, sehingga dia sibuk berusaha untuk menutupi aibnya tersebut. Maka dengan makna ini juga dosa tidak untuk diberitahukan kepada orang lain, dosa tidak untuk dipublikasikan, dosa untuk ditutup, karena orang yang dosanya tertutup pintu taubatnya lebih mudah. Ini sebagaimana kita dapat di hadis lain, kullu ummati mu'afan illal mujahir. Kata Nabi SAW, setiap umatku punya peluang dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali orang yang mujahir terang-terangan berdosa. Maka dosa kita yang mungkin pernah terjadi terdahulu, kita tutup. Orang lain tidak perlu tahu. Cukup Allah dan kita saja yang tahu. Cukup malaikat pencatat amal saja yang tahu. Dan kita berusaha pertama menutupnya, kemudian berusaha merubahnya dan menghapusnya. Bagaimana dosa itu dihapus dari catatan malaikat? Karena Allah kuasa untuk itu. Pertama, menjadikan malaikat pencatat amal itu lupa tentang dosa kita, kemudian Allah menghapus di catatannya, sehingga nanti malaikat tidak akan memberikan kesaksian buruk tentang kita. Kenapa? Catatan buruk kita sudah dihapus. Itu orang yang disibukkan oleh aib dirinya sehingga dia tidak sempat membahasi aib orang lain. Dia berusaha menutup keburukannya, menutup dosanya, menutup aibnya, dan berusaha untuk memperbaikinya dengan taubat, dengan memohon ampun, dengan mengisi waktu yang dia punya dengan kebaikan. Maka Allah berikan dia pohon sebesar itu di surga. Maka mari kita usahakan seluruh kita punya pohon tuba, pohon kebaikan di surga, dengan sebuah amal yang luar biasa, yaitu sibuk mengurusi, menutup, memperbaiki aib dosa kita masing-masing, sampai tidak sempat memikirkan, membahas dosa dan kesalahan orang lain. Kaum muslimin, 5 menit ke depan insya Allah masih ada waktu. Maka kita memberikan sebuah catatan. Bagaimana dengan hari ini, terutama di media sosial, banyak guru, ustadz mubaligh kesannya justru membahas aib orang lain di media sosial, di mimbar. Maka di sini kita rinci, kalau aib pribadi yang disampaikan oleh orang, apakah dia mubaligh, ustadz atau siapapun gitu, aib dosa pribadi yang dia umbar, maka resikonya adalah orang ini tidak akan punya pohon tuba di surga, pohon kebaikan di surga. Kenapa? Karena dia sibuk dalam kategori tadi masih membahas aib orang lain. Tapi kalau aib tersebut adalah bahasan ilmu, adalah sesuatu yang memang perlu umat ini ala bayyinah akan hal itu, di atas kejelasan akan hal itu, maka yang dikaji bukan aib seseorangnya, tetapi adalah bahasan ilmunya. Sebagaimana yang juga sudah kita lakukan terdahulu, kita ketika membahas sifat zat Allah, kita lakukan muqaranah pemahaman sifat 13, pemahaman sifat 20 dengan pemahaman tauhid yang dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan bahkan kita menyambung lebih lagi karena di kurikulum pendidikan terdahulu kita dapati tauhid itu tidak hanya 3 sampai 5, ada tauhid Rahmaniyah, ada tauhid mulkiyah juga menurut sebagian rincian. Maka kalau bahasan ilmunya yang dibandingkan, tidak ada masalah dengan itu. Kenapa? Karena semua ilmu kokoh dengan metode itu. Kita tahu ada aliran sesat karena ulama membandingkan keyakinan aliran sesat dengan ahlus sunnah wal jamaah, dengan dasar iman yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita mendapati lapangnya umat ini dalam kajian fikih karena muqaranah. Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka tidak boleh bayar zakat fitrah dengan nilai atau harga. Tapi karena ada muqaranah, ada perbandingan, maka hari ini di Indonesia banyak kita mengikut pemahaman Imam Abu Hanifah rahimahullah, sah bayar zakat fitrah dengan uang atau harganya. Harga dari makanan pokok maksud saya. Jadi ini kita jadi lapang kena perbandingan kaji. Jadi jangan kita bahas aib orangnya, kita tidak membahas buruk orangnya, tapi ilmu yang dibahas itu yang kita perbandingkan.
maka dengan itu orang bisa mendudukkan kebenaran. Sebagaimana juga perbandingan agama kita dapati. Dulu Syekh Ahmad Dedat, hari-hari ini Dr. Zakir Naik, justru banyak orang kafir tahu agamanya salah karena perbandingan ajaran Islam dengan agama mereka. Maka perbandingan kaji, bahasan tidak ada masalah di situ selama tidak membahas aib pribadi, selama tidak mencela aib pribadi. Terakhir, ada lagi hal yang unik dalam agama Islam ini, yaitu sebuah perubahan hukum. Hukum dasar begunjing haram, tapi kalau gunjing atau ghibah, menyebut keburukan orang lain ini penting untuk menjadi bagian dari agama, maka berubah hukum haram menjadi wajib. Kapan itu? Kita dapati dalam kajian ilmu hadis. Untuk mengetahui hadis sahih, dhaif atau maudhu' palsu, itu ulama mengkaji periwayat hadis. Apa periwayat hadis ke pendutu atau orang soleh atau orang jujur, itu dikaji supaya tahu kalau inyo orang pendutu berarti nanyo sampaikan punya peluang adalah dusta. Maka ini juga terjadi hari ini termasuk di media sosial. Ada ulama-ulama mubalik yang merinci itu, bahwasanya ada orang yang melakukan pemalsuan, ada orang yang menghilangkan bagian kitab, ada orang yang menisbahkan sebuah kitab kepada seseorang ulama terdahulu padahal dia tidak menulis kitab itu. Maka itu termasuk dalam kategori kebohongan. Merinci itu justru hukumnya wajib agar umat Islam ini tidak tertipu. Sebagaimana wajibnya kita tahu perangai periwayat hadis, apakah dia pendusta atau tidak, agar kita tidak menganggap sahih sebuah hadis diterima dari orang yang pendusta. Ini sebuah catatan penting kita garis bawahi. Semoga kita tetap kembali ke pangkal jamaah, bahwasanya usahakan kita sibuk memperbaiki, menutup aib diri kita, tidak sibuk membahas aib orang lain, agar kita punya pohon tuba, pohon kebaikan di surga yang 100 tahun lingkar naungannya tidak terkelilingi oleh seorang penunggang kuda. Demikian kita akhiri. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Kita tutup dengan doa Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.